Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianto dari jurusan Budidaya Perairan, angkatan 2018, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi pada video kali ini saya akan membuat liputan tentang kolam dan tambak. Nah, yang pertama adalah kolam. Jadi, kolam merupakan suatu tempat yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kegiatan budidaya dengan kapasitas air dan luas yang terbatas. Jadi untuk Indonesia sendiri sudah banyak sekali para pembudidaya menerapkan sistem budidaya dengan menggunakan kolam. Untuk kolam sendiri terdapat beberapa jenis dan bermacam-macam. Di antaranya yang pertama adalah kolam semen atau beton, di mana pada pembuatan kolam dasar kolam dan dinding pada kolam itu terbuat dari semen atau beton. Yang kedua adalah kolam terpal, di mana pada pembuatan kolam ini yang menjadi alas kolam ialah terpal, dan pondasi pada kolam itu bisa terbuat dari besi atau menggunakan kayu. Yang ketiga adalah kolam tanah. Nah, untuk kolam tanah ini dasar dan dinding kolam itu terbuat dari tanah secara langsung. Yang keempat adalah kolam bak fiber. Pada kolam bak fiber ini bahan yang digunakan untuk membuat kolam ialah dengan menggunakan fiber. Jadi saya akan menampilkan satu video yang saya download dari YouTube, di mana video ini menjelaskan tentang kolam yang lengkap dengan pemasukan dan pengeluaran air pada kolam. Oke. Nah, Pak Agung, di sini saya melihat banyak pipa, Pak ya. Banyak pipa yang mengarah ke kolam dan ke filter, Pak ya. Bisa tolong dijelaskan, Pak, bagaimana sistem pengairan dan pipa di kolam ini, Pak? Jadi kolam saya ini saya setting untuk yang saya katakan tadi kedepannya untuk ras murni. Dari awal udah saya persiapin. Kenapa ada dua pipa ini? Fungsinya masing-masing beda. Jadi yang satu untuk pembuangan apabila panen ini, Pak ya, atau panen atau sortir. Ini langsung ke ground tank gitu. Ke ground tank. Terus yang satunya ini ke filter. Ke filter ini. Nah, jadi nanti diolah di filter sini, masuk ke ini, coba yang belum ada air. Jadi nanti masuk ke sini. Ini nanti diolah di sini. Udah diolah ke filter mekanik ya. Oh, ini filter mekanik, Pak ya? Mekanik ya. Mekaniknya nanti disalurin ke penampungan. Ini filter biologisnya. Oh, itu biologi. Nah, biologis nanti di situ ya, nanti ditampung. Nanti udah sesuai dengan volume air, pasnya nanti ditarik lagi sampai pompa ke tandon. Oh, ini isinya apa aja, Pak, dalamnya, Pak? Isinya ini mekanik tuh ya apa ya, split, terus arang, batu split, arang, sama zeolit. Paling bawah split, batu split, paling di tengah. Tengah itu arang batok. Ketiga atasnya itu zeolit. Yang paling atas lagi nanti pakai ini jet mat. Jet mat. Ya. Kebetulan jet matnya lagi dicuci. Nah, ini Pak Agung, yang saya menarik dari ngelihat di sistem ini. Ini ada ketinggian air, pengontrol ketinggian air ya. Ketinggian air. Nah, jadi si tinggi air kolam ini dia tidak akan melebihi tinggi di sini dong, Pak ya? Ya benar, paling sekitar 70 cm lah. 70 cm ke sini. Saya setting sekitar 70 cm, jadi nanti ketinggian air kolamnya seperti ini. Jadi untuk satu ini dia pengontrol tinggi air untuk berapa kolam, Pak? Untuk 4 kolam sebaris ini. Sebaris ini.
Jadi untuk 4 ini, jadi masing-masing ada 4 jalur ya. 4 jalur ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi satu jalur itu satu filter mekanik. Oh, satu jalur dari filter mekanik. Iya. Dari filter mekanik tadi ke filter biologi. Biologis yang di situ nanti ke ground tank yang udah bersih. Nah, nanti disedot lagi ke atas ke tandon, dari tandon ngecor lagi. Oh, muter ya tetap muter ya. Lewat yang pipa yang ini, keran yang ini. Sejauh ini ke filter bagus, Pak? Maksudnya ke filter kotorannya? Kita nyuci filternya ini sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. 3 kali, ya, 3 kali. Jadi kalau udah beraroma dikit lah gitu ya. Dikit. Nah, itu kita kuras filternya, kita reset lagi gitu. Oh, gitu. Nah, di atas kosong, Pak, berarti ya? Di ke atas sementara ini kosong karena sebagian kolamnya lagi dibersihin. Oh, jadi kosong gitu lah. Jadi nanti kan dikontrol pakai panel itu kan nanti. Apa tuh Pak kontrol panel itu, Pak? Panel kontrol itu nanti untuk kontrol pompa. Tuh. Pompa yang Oke, selanjutnya ialah tambak. Nah, tambak merupakan suatu perairan yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai wadah budidaya perairan yang letaknya biasa dekat dengan pantai. Jadi di Indonesia juga telah banyak menerapkan sistem budidaya menggunakan tambak, terutama khususnya mayoritas masyarakat atau penduduk yang berlokasi atau yang tempat tinggalnya itu dekat dengan daerah pantai. Nah, pada tambak juga terdapat beberapa jenis, diantaranya ialah tambak ekstensif atau yang lebih dikenal dengan tambak tradisional. Yang kedua adalah tambak intensif. Yang ketiga adalah tambak semi intensif. Nah, pada tambak semi intensif ini untuk dinding pada tambak itu terbuat dari beton dan alasnya menggunakan tanah. Oke, saya akan menampilkan video tentang pembudidaya tambak di daerah Kalimantan Utara. Hai, kali ini kita sudah bersama dengan pemilik tambak yang di belakang saya. Namanya adalah Pak Tamrin dan salah satunya adalah Pak Doni. Kali ini kita akan mengobrol sedikit mengenai tambak kepiting yang ada di Desa Liagu. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan saja kepada beliau. Gini Pak, bisa kita ceritakan sedikit mengenai ide awal pembuatan tambak kepiting ini seperti apa? Apakah Bapak pertamanya coba-coba atau melihat peluang ke depannya itu lebih meningkatkan hasil ekonomi kita seperti apa Pak? Memang awalnya dulu itu kita ingin coba-coba ya kan? Iya. Kita pernah juga belum sampai 2 tahun ikut menjaga kepiting melaut. Hasilnya agak lumayan. Jadi kita di samping itu kita berpikir bahwa kepiting ini bisa menjanjikan ya kan, jadi kita buat Pak, ya. Jadi kita buat keramba seperti ini ya kan, sebesar ini ya, walaupun bukan kita ini bukan untuk apa ya, bukan budidaya, cuma untuk pengerasan aja ya, pengerasan aja BSD-nya ya kan yang kita masukkan di sini ya. Jadi hasilnya cepat daripada yang cepat juga bagus ya kan, ini hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri di belakang saya. Kita tahu bahwa ide awalnya itu tadi hanya coba-coba, tapi melihat peluang yang ada sangat menguntungkan, maka beliau langsung terjun langsung untuk bertambak kepiting. Kira-kira luas tambak ini sendiri berapa meter persegi Pak? 20 kali 20 aja. 20 kali 20. Kalau boleh tahu modal awal ini Pak, modal awal Bapak pembuatannya yang tadi katanya bayar ke orang untuk pembuatan tanggul ini, kira-kira modal awalnya boleh tahu berapa Pak?
Kita hitung sendiri, kalau waktu itu 40.000 per meter. 40.000 per meter ya Pak ya. Meter, ya. Nah, jadi modal awalnya kalian bisa tahu bahwa untuk menanggul ini, untuk menanggul tambak kepiting ini sendiri menggunakan tenaga manusia dengan harga per meternya kisaran 40.000. Gimana Pak bibit kepitingnya? Bibit kepitingnya awalnya dulu itu kita beli BSB yang besar ya kan, yang lembek. Besar, ya. Kemudian Sampai sekarang juga kita beli juga. Tapi kita juga ke laut ya kan. Kalau kita dapat ke laut itu nambah ya kan, ya, kita tabur di sini. Yang bisa kita jual, yang nggak bisa kita masukkan ke sini. Kita masukkan berarti untuk pengerasan tadi BSB-nya Pak ya. Juga bibit kita kasih masukkan sekarang. Soalnya kita menguji coba kan. Oh betul-betul menguji coba tambak yang kecil ini kan. Ini Pak ya. Oke. Untuk panennya sendiri Pak, untuk panennya sendiri kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk menjual ke pasaran? Dari mulai kita menabur bibit? Ya, dari mulai kita menabur bibit kira-kira membutuhkan waktu berapa lama hingga panen? Ya, kalau BSB-nya itu tidak terlalu lama, kadang-kadang sampai 12 hari yang sudah biasa kan. 12 hari untuk BSB, kemudian kalau untuk bibit yang kalau ditambah kita tanya, ya, itu mencapai 2 bulan atau sampai 2 bulan setengah, itu baru bisa besar. Baru bisa dipanen Pak ya? Bisa dipanen. Tapi kalau yang BSB kan 12 hari itu sudah bisa. Oh 12 hari. Oke, baiklah. Tadi merupakan video pembudidaya kepiting yang berada di Kalimantan Utara. Mungkin cukup sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.